Anda pernah nggak lihat sebuah data statistik terus mikir, oke, angkanya segini, tapi cerita di baliknya apa ya? Nah, ternyata ada loh sebuah metode yang khusus dirancang buat menjawab pertanyaan itu. Hari ini, kita bakal kupas tuntas dunia penelitian kualitatif yang, jujur, menarik banget. Yuk, kita mulai. Dan sebetulnya, semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa besar. Mengapa? Gini deh, coba kita bayangin, sebuah aplikasi musik ya, bisa ngasih tahu kita berapa banyak orang yang nge-skip sebuah lagu dalam 10 detik pertama. Angkanya jelas kan? Tapi pertanyaannya, kenapa mereka nge-skip? Apa liriknya aneh? Apa musiknya bikin ngantuk? Nah, itu pertanyaan yang levelnya beda banget. Nah, disinilah letak perbedaannya. Pertanyaan berapa banyak, itu ngasih kita angka, skala, frekuensi, data kuantitatif yang ya sifatnya lugas. Tapi begitu kita bertanya mengapa atau bagaimana, kita itu seolah-olah membuka pintu ke dunia yang lain. Dunia kualitatif. Di sini kita mencari makna, pengalaman, dan konteks yang seringkali nggak kelihatan di permukaan. Dan ya, untuk bisa menggali sedalam itu, kita jelas butuh seperangkat alat yang beda, bukan lagi kalkulator atau spreadsheet. Ini lebih kayak skop, kuas arkeolog, sama kaca pembesar. Yuk kita bongkar isi kotak peralatan penelitian kualitatif ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya penelitian kualitatif itu? Gampangnya gini, untuk sementara kita pinggirin dulu deh angka-angka. Penelitian kualitatif itu senjatanya adalah data deskriptif non-numerik. Jadi, ya kata-kata, hasil observasi, wawancara, semuanya dipakai untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena. Tujuannya bukan buat menghitung, tapi buat benar-benar memahami dan merasakan pengalaman manusia seutuhnya. Metode ini punya 4 karakteristik inti yang jadi fondasinya. Pertama, pendekatannya naturalistik. Artinya, penelitiannya dilakukan di dunia nyata, di habitat aslinya, bukan di lab yang steril. Kedua, subjektivitas itu diakui. Peneliti justru dianggap sebagai bagian penting dari instrumen pemahaman. Ketiga, datanya itu deskriptif. Pakai kata-kata, gambar, atau simbol, bukan melulu angka. Dan yang terakhir, yang ini penting banget, prosesnya induktif. Maksudnya, kita nggak mulai dengan hipotesis yang mau diuji, tapi kita justru membangun teori dari data yang kita kumpulin di lapangan. Jadi, ini tuh kayak detektif yang nyusun petunjuk satu persatu sampai jadi sebuah gambaran utuh. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat yuk gimana sih cara kerjanya di lapangan. Kita intip beberapa metode andalannya. Nah, ini dia beberapa perkakas utama dari kotak peralatan kualitatif tadi. Masing-masing punya fungsi uniknya sendiri untuk membongkar cerita. Yang pertama ada etnografi. Ini tuh kayak peneliti benar-benar nyemplung langsung ke dalam budaya atau kelompok sosial tertentu. Mereka ikut hidup di sana, berinteraksi langsung. Tujuannya apa? Supaya bisa memahami dunia dari sudut pandang orang-orang di dalam komunitas itu. Jadi bukan cuma nonton, tapi ikut ngerasain. Terus ada fenomenologi. Nah, kalau yang ini, fokusnya lebih sempit dan dalam banget. Tujuannya adalah memahami sebuah fenomena dari pengalaman subjektif orang yang pernah ngalamin langsung. Jadi pertanyaannya bukan soal budaya, tapi gimana sih rasanya mengalami hal itu? Contohnya mewawancarai penyintas bencana untuk memahami inti dari trauma mereka, tapi juga harapan mereka. Benar-benar soal esensi dari sebuah pengalaman. Lanjut, ada studi kasus. Ini persis kayak kita pakai mikroskop buat neliti satu entitas secara super detail. Entitas ini bisa satu orang, satu organisasi, atau satu peristiwa. Tujuannya adalah buat membedah kasus itu dari semua sisi dalam konteks dunia nyatanya, biar kita dapat pelajaran yang benar-benar mendalam. Dan terakhir, ada grounded theory. Ingat tadi kita bahas soal pendekatan detektif? Nah, inilah dia. Peneliti di sini nggak mulai dengan hipotesis atau teori yang udah ada. Justru sebaliknya, mereka ngumpulin data dulu, baru dari data itu mereka membangun sebuah teori baru. Benar-benar dari nol, dari bawah ke atas. Keren banget kan kedengarannya metode-metode ini? Tapi, ya namanya juga metode, nggak ada yang sempurna. Sekarang kita harus adil, yuk kita lihat sisi kekuatan dan juga kelemahannya. Jadi gini, di sisi kekuatan, penelitian kualitatif ini bisa ngasih pemahaman yang super mendalam dan kaya detail. Sangat fleksibel juga. Ini cocok banget buat ngeksplorasi topik yang masih baru. Tapi ada kelemahannya. Karena sangat subjektif, temuannya itu nggak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih besar. Wawancara 10 orang ya hasilnya untuk 10 orang itu, bukan untuk 10 juta orang. Prosesnya juga bisa makan waktu lama banget dan sulit diulang persis sama oleh peneliti lain. Jadi ini soal pilihan, mau kedalaman atau mau jangkauan yang luas. Oke, setelah kita lihat semua ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa sih kekuatan sejati dari penelitian kualitatif? Jawabannya ada pada sesuatu yang paling mendasar bagi kita sebagai manusia,
cerita. Pada akhirnya, intinya ya ini bukan soal menghitung ada berapa banyak. Ini soal memahami apa makna di baliknya. Angka mungkin bisa kasih tahu kita apa yang terjadi, tapi cerita dari penelitian kualitatif bisa kasih tahu kita gimana rasanya saat itu terjadi. Inilah yang ngasih roh ke dalam data. Dan kutipan ini pas banget buat ngerangkum misinya. Tujuannya itu untuk ngasih gambaran yang jelas tentang fenomena sosial, dengan cara yang nggak akan pernah bisa dilakukan oleh angka sendirian. Jadi bukan buat menggantikan data angka, tapi buat melengkapinya. Biar gambaran kita soal dunia jadi lebih utuh, lebih hidup, dan lebih manusiawi. Jadi, mungkin lain kali pas Anda lihat sebuah data statistik atau grafik, coba deh berhenti sejenak, jangan cuma terima angkanya, coba tanyakan ke diri sendiri. Kira-kira cerita apa ya yang gak diceritain sama angka-angka ini? Karena seringkali di dalam cerita itulah makna yang sesungguhnya tersembunyi.